Aku wanita yang punya cinta di hati. Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jangan kemana-mana, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku merana, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta. Sebelumnya di Cinta Fitri. Mulai detik ini, moto hidup aku cuma satu. Secepat mungkin aku bisa ngeluarin kamu dari kehidupan kita semua. Ya, jadi siap-siap aja ya, Miss ya. Sebentar lagi kamu bakal diusir. Dan kalau aku nggak bisa ngelakuin itu semua, gak usah pernah manggil aku istri dari Farel yang Emeraldi Utama. Kak Maya minta maaf ya Rel ya, kalau akhir-akhir ini kakak suka musuhin kamu. Kak Maya nyesel banget Rel, maaf ya. Iya kak, udahlah. Lagian Kak Maya juga nggak salah kak. Salah paham dalam bisnis itu wajar banget. Gak apa-apa kak ya. Makasih ya Rel. Aku mau banget jadi teman kamu ataupun saudara kamu, Rel. Emang kenapa, Rel? Saudara atau teman nggak boleh pelukan ya? Norak banget. Loh, Farel Fitri mana? Kok belum kelihatan? Tadi sih si Farel udah kesini, Pi. Terus dia pergi lagi. Lagi manggil Fitri kali. Coba Mama lihat ya. Fit, kamu kenapa? Kok senyum-senyum begitu? Kamu berhasil yang kerjain si Miska? Gak perlu dikerjain, Oma. Emang dia kenapa? Cerita dong, Fit. Cerita. Cerita apaan Fit? Enggak cerita apa-apa. Oma tuh kesini nyariin kita berdua mau ngajak makan. Makan yuk. Yuk. Mana sarapannya nih? Kok belum diantar-antar juga? Rese. Coba tadi Farel yang bujukin aku, terus dia gandeng tangan aku ke meja makan dengan mesra. Biar stres tuh si Fitri. Bodoh amat ah. Mendingan aku gabung aja sama mereka daripada aku di sini mati kelaparan. Miss, kamu udah sehat ya? Aduh maaf banget ya, sarapannya belum diantar ke kamar kamu.
Belum sih Tante. Cuma daripada aku ngerepotin, ya mendingan aku gabung di sini. Itu sih sama aja, biar gimana juga kamu tuh tetap aja ngerepotin. Mama, kenapa sih? Lagi pula, Miss, nggak baik mengurung diri di kamar terus. Nanti justru keingetan terus. Anak aku dan Farel. Miss, kamu duduk di sini aja ya sebelah Tante. Jadi kalau kamu perlu apa-apa biar Tante yang ngambilin. Ya. Ternyata begini rasanya disayang dan diperhatiin sama keluarga. Aduh, pantesan Fitri betah banget jadi menantu mereka. Kenapa diam aja? Kamu mau duduk sebelah Farel ya? Jangan harap yang sebelah Farel itu hanya untuk Fitri, bukan kamu. Ma, Miska sakit. Jadi wajar kalau dia perlu perhatian. Tapi bukan perhatian dari Farel. Miss, kamu itu jangan makan nasi dulu. Kamu itu harusnya makan yang lunak dulu kayak bubur. Fitri bener loh, Miss. Kamu mendingan makan bubur ya. Mi, aku kan udah bikinin bubur buat Miska. Aku ambil dulu di dapur. Fit, kamu tuh betul-betul perhatian ya. Fitri itu memang menantu yang teladan. Aduh, rupanya kamu tuh udah siap perang banget ya, Fit. Iya, Oma. Bubur ini emang tadinya aku udah siapin buat Miska. Kira-kira ketahuan gak ya? Aduh, enak banget baunya. Pasti gak akan ada yang curiga, kan? Tunggu dulu, Fit. Nah, ini ya untuk melancarkan hidungnya si Blakok. Nah, tuh. Nah. Iya, Oma. Ya. Nih, sini buburnya. Gimana bubur ayamnya, Miska? Enak kan? Miss, bubur ini aku bikinin spesial buat kamu. Ini bagus buat kesehatan kamu. Nih, kamu kan udah baik sama suami aku, udah nolongin Farel. Ya hitung-hitung aku jadi balas jasa kamu. Fitri, kamu itu perhatian banget ya sama Miska. Kamu itu memang menantu yang favorit. Makasih, Oma. Ini, Miss. Mas, Mila seneng deh bisa jalan-jalan sama Mas. Biasanya kan perginya ke kantor mulu. Sekarang jalan-jalan ke mall. Abis abahnya kolot banget sih. Anak kayak gini nggak boleh, begitu nggak boleh. Untung kamunya nggak kuper. Emang gitu tuh abah orangnya.
Apalagi kalau Mila mau pergi nih ya, pasti ditanyain mau pergi kemana, sama siapa, pulang jam berapa. Ih, kayak Mila anak kecil aja. Abahnya kayak petugas sensus nanya-nanya mulu. Tapi aku seneng kok ngeliat kamu seneng kayak gini. Oh ya? Mas pingin Mila lebih seneng lagi nggak? Apa? Mas Norman? Itu kayak Mas Norman. Jalan sama perempuan mana dia? Mila, jangan Mila. Nggak enak dilihat orang. Kenapa sih? Ya udah deh kalau dipaksa. Ya. Ya Tuhan, itu benar-benar Mas Norman. Kurang ajar. Bukannya ngejenguk anak istri, malah pacaran sama perempuan lain. Awas ya kamu, Mas. Kurang ajar si Fitri. Awas aja tuh orang. Aku bales pasti. Laki-laki kurang ajar kata diuntung. Salsa, ada apa Salsa? Iya nih anak. Kok nggak jelas gini datang-datang kok langsung nangis? Ada apa sayang? Pokoknya aku benci sama Norman, aku benci. Ada apa lagi dengan anak itu? Ya urusan dia itu. Selain sama Norman, sama siapa lagi? Salsa! Kamu itu dengan Norman kenapa? Memangnya tadi kamu ketemu dia? Fit, kayaknya kita siang ini harus pulang ke rumah kita, David. Rel, kenapa? Katanya Mami Papi masih kangen loh sama kita berdua. Miska, Fit. Aku takut, Fit. Aku juga nggak enak sama kamu. Aku takut dia ngerusak hubungan kita, Fit. Rel, hubungan kita berdua itu terlalu kuat untuk dipisahkan sama perempuan kayak Miska. Aku percaya kok sama kamu. Aku percaya sama kekuatan cinta kita berdua. Kamu nggak usah mikirin itu semua ya. Makasih ya, udah percaya sama aku ya. Mos, aku salut banget sama Fitri, Mos. Dia itu orangnya tabah banget ya. Padahal dia sering ngalamin hal yang sedih dan tragis. Tapi dia tetap aja berdiri dengan tegar. Maksudnya kamu mau aku kayak Fitri? Ya enggak lah, Mos. Enggak mungkin kan manusia bisa meniru manusia yang lain. Paling yang bisa ditiru cuma semangat dan spiritnya aja. Tapi mudah-mudahan Al, penderitaannya enggak ya. Soalnya aku juga nggak yakin apa aku bisa setegar Fitri ngadepin semuanya. Untung Fitri punya suami kayak Farel. Yang baik, pengertian. Maksud kamu nggak beruntung punya suami kayak aku. Loh, kamu kok jadi sensitif gitu sih, Al? Sayang, buat aku, kamu itu yang terbaik. Dan setiap orang itu punya jodoh masing-masing. Kayak Fitri sama Farel dan aku sama kamu. Aku bercanda, sayang. Aku udah seneng banget kok udah bisa memiliki kamu. Kamu adalah istri yang hebat buat aku. Mau nerima aku apa adanya. Padahal aku sering banget bikin kamu kesal. Amin. Kalau sadar ya. Miss, kamu kenapa lagi sih, Miss? Aku keinget sama bayi aku, Tante. Ya tapi kita bisa melakukan apa lagi, Miss? Dia udah meninggal. Kenapa kuburnya nggak dipindahin aja ke Jakarta?
Biar kalau kamu kangen ya, kamu tuh bisa melihat kuburannya itu. Tante pikir idenya Oma bagus loh. Mendingan sekarang ini kita pindahin aja ya anak kamu ke Jakarta. Tante, yang aku mau bukannya tulang belulang dari anak aku, Tante. Terus kenapa? Kamu mau ya menghidupkan lagi arwah bayi yang sudah mati itu? Oma, kasihan dong Miska. Dia itu lagi sedih. Oma kok malah nambahin kesedihannya. Tenang aja, Mai. Dia itu manusia berhati baja kok. Mi, Mama agak ya. Aku sama Fitri mau ngucapin terima kasih. Tapi kami harus pulang ke rumah. Rel, kenapa sih buru-buru, Rel? Ya, Mami tuh masih khawatir sama kamu. Takut kamu kenapa-kenapa, Rel. Iya, Rel. Ini kan rumah kamu juga. Duh, aku kan bukan anak kecil lagi. Lagian ada istri tercinta yang bakal jagain aku. Tenang aja, ada aku kok yang selalu akan menjaga suami tercintaku. Kalau ada kamu, Fit, Oma itu jadi tenang. Bukannya ngusir nih, tapi kalau Farel di sini terus, nanti ada yang bikin masalah lagi. Ya udah, Rel, Papi, Mami nggak bisa nahan kamu. Tapi paling nggak kamu nengokin Miska dulu di kamar. Pamit sama dia. Dia lagi sedih. Miss. Aku sama Fitri mau pamit ya. Baik, Rel. Sabar ya, Miss ya. Ikhlaskan aja ya, Miss. Semua yang terjadi itu nggak bisa kembali lagi, Miss. Kita manusia cuma bisa berdoa, cuma bisa pasrah sama Allah. Mudah-mudahan kamu diberi ketabahan ya. Aku pengen bayi aku kembali, Rel. Gak mungkin, Miss. Bayinya udah meninggal. Aku mau punya bayi lagi, Rel. Aku pengen punya bayi lagi dari kamu. Aku pengen punya anak lagi dari kamu, Rel. Buat menggantikan anak kita, Rel. Gila, Miss ya. Kamu berani ngomong itu di depan Fitri? Kamu dengar, Miss ya? Sampai kiamat pun aku gak akan pernah mengulangi dosa besar itu, Miss. Itu udah menyakitkan hati istri saya, Miss. Kamu benar, Fit. Kita harus jauh-jauh dari wanita ini. Mana si budak nyaho diri? Diberi hati ya, kamu tuh minta jantung. Sadar diri, kalau bukan Fitri yang menolong kamu dari jalanan ya, kamu itu sekarang udah jadi gelandangan. Udah ya, nenek ya. Mendingan kamu diem aja. Hek benye. Fit, harusnya kamu tuh nggak usah pulang. Biar kita kerja itu si blokok itu. Kalau Oma sendirian sih, ya Oma sanggup nggak sanggup menghadapi kelicikannya. Iya sih Oma, tapi gimana aku dijanji sama Farel? Coba deh kamu bicarain lagi. Kamu kan udah sumpah mau mengusir si bola kutak itu dari rumah ini. Iya, Oma. Tapi kita ngadepin orang picik kayak Miska.
gak boleh dengan cara kekerasan. Harus dengan cara halus. Miska harus nyadar kalau aku sekarang juga bisa membela diri aku. Dan dia harus menanggung semua akibatnya atas perbuatannya selama ini. Apa kamu yakin, Fit, bisa ngalahin tuh si belekok itu? Dia itu liciknya lebih dari ular. Insya Allah, Ma. Lagian, dia nggak bisa terus-terusan menginjak-injak orang kayak gini. Semut aja kalau diinjak gigit, apalagi aku. Bagus itu, Fit. Oma suka seperti itu. Kita perang untuk mengungkap kebenaran. Biar si Miska itu nyaho. Iya, Ma. Dan mulai sekarang, aku akan nyindir-nyindir dia, desak-desak dia, sampai dia kegerahan dan nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku ngomong sama Farel ya, supaya hari ini kita nggak jadi pulang. Bagus, Fit. Oma semangat kalau ada kamu. Assalamualaikum. Hei, bagus ya. Bagus pergi dua-duaan ya. Lu Bulu, lu sengaja pergi mana gue ya? Hah? Lu mau culik dia? Lu mau lari sama dia? Astagfirullahaladzim. Wan, sujon mulu sih sama saya. Kalau saya mau nyulik Jamilah, ngapain juga dia saya bawa pulang? Abah kenapa sih kayak gitu terus sama Mila, ha? Selalu dianggap anak kecil terus. Kalau Abah kayak gitu terus, kapan Mila punya pendamping hidup, Bah? Kapan? Ayo lo rasain, diomelin. Lu penyebabnya lu. Gue. Mila! 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 Mil! Bukan begitu maksud Abah, Mil. Mila! Mila, jangan ngambek begitu dong, Mil. Buka pintu dong, Mil. Mila! Gara-gara lu nih. Kenapa nyalain saya sih? Tadi waktu pergi sama saya biasa-biasa aja, malah peluk-pelukan. Astagfirullahaladzim, ngomong apa lu? Hah? Kurang ajar lu ya. Mila! Mila! Abah sedih nih, Mil. Mila! Meskipun tadi dia marah, kayaknya hal gampang buat aku deh buat narik kembali perhatiannya Farel. Farel kan orangnya nggak tegaan. Siapa lagi sih? Awas kalau nenek gerondong. Ya. Miss, kamu nggak mau makan malam? Kita semua sudah nunggu tuh. Benar kan tuh, si nenek gerondong. Makasih Oma. Aku nanti aja nyusul, badan aku masih lemas. Udah deh, nggak usah bersandiwara kalau sama Oma sih. Kita semua udah nunggu tuh. Kalau kamu mau makan, keluar aja ya. Soalnya ya, mungkin nggak ada yang nganterin makanan buat kamu. Dasar nenek gerondong. So perhatian banget sih tuh orang. Nggak mungkin Oma mendadak baik sama aku. Wah, jangan-jangan dia mau ngerencanain sesuatu nih. Ya, tapi untung aja sih si Fitri udah pulang. Aduh, kalau misalnya mereka masih berdua ya, aduh bisa ribet ini ngadepinnya. Miska kayaknya nggak lapar nih ya. Kasian banget sih si Miska. Kamu tenang aja, biar nanti Oma yang nganterin makanannya ke dia. Mam, kalau Mama tuh sering-sering begini, ya rumah kita jadi damai, Mam. Tenang aja, nanti di rumah ini akan lebih damai dari sekarang. Sebenarnya aku masih nggak nafsu makan. Soalnya aku masih sering keinget sama anak aku dan Farel. Rel, kamu nggak pulang? Aku masih terus mimpiin baik kita, Rel.
Kamu yang sabar ya. Ya memang ini berat buat kamu, Miss. Iya, Miss. Kamu harus ikhlasin semuanya dan kamu harus lanjutkan hidup kamu. Saya tahu, kehilangan seseorang itu memang gak enak. Apalagi orang yang kita harapkan. Bi, aku punya ide. Gimana kalau liburan kali ini Nadine nginep aja di rumah Pak Iman? Soal Miska, biar Oma yang jagain. Oma tidur aja sama Miska. Satu kamar. Ya, supaya nanti kalau Miska lagi sedih atau Miska mimpi buruk lagi, kan ada Oma yang jagain. Lagian sampai kapan Miska terus-terusan telepon suami orang? Aku kan juga lagi hamil. Aku butuh perhatian dari suami aku. Jangan khawatir loh, Miska. Oma itu standby ya untuk jagain kamu. Dan lagian ya, kalau orang yang lagi sedih, itu kalau ditinggal sendirian itu nggak baik loh. Nanti ya kamu itu ya akan berlarut-larut kesedihan kamu. Iya, Miss. Benar kata Oma sama Fitri. Mendingan kamu ditemenin Oma, ya? Iya ya, Miss ya. Jadi kamu juga nggak sendirian kan? Sayang. Kamu yakin mau tinggal di sini terus? Kamu gak takut sama pengaruhnya Miska, sayang? Rel, ngapain sih kita masih takut? Niat kita baik loh di sini. Kita membahagiakan orang tua kamu. Jadi ngapain kita mesti bolak-balik, capek, Rel? Makasih sayangnya ya. Aku juga lega, Fit. Oma mau bantuin aku untuk jagain Miska. Karena aku ngerasa akhir-akhir ini Miska jadi berlebihan sama aku, Fit. Dan aku gak enak sama kamu, Fit. Aku takut melukai perasaan kamu. Iya, Rel. Itu semua karena aku percaya sama kamu. Dan satu hal yang mesti kamu tahu. Ini semua bukan kesalahan kamu. Ini takdir. Makasih sayangnya. Aku gak mau Miska berhasil ngambil kamu dari aku, Rel. Demi kebaikan kita, aku rela melakukan apapun. Sialan. Dipanggil malah melengos lagi. Pengajar. Mas. Ngapain? Kamu ngoceh-ngoceh nggak jelas gitu, ha? Aku bingung aja, Mai. Buat nyari bahan meeting buat besok. Makanya aku kesel banget. Aku takut kalau sampai presentasi besok itu ditolak sama klien, Mai. Kamu tuh mas, coba aja belum udah takut. Pesimis banget sih. Emangnya besok kita ada meeting? Kok saya nggak tahu ya? Ini aku baru mau ngasih tau kamu, Mai. Mendadak soalnya. Tapi kamu tenang aja. Aku udah siapin semuanya kok. Tenang. Kamunya aja nggak tenang gini nyuruh saya tenang. Gimana sih, Mas? Sialan, Fitri. Dia sekarang udah ikut-ikutan ngatur aku lagi. Pakai acara ngajak Oma, nyuruh-nyuruh Oma tidur di sini lagi. Ih, yoga banget. Miska! Oma, ini kan bukan kamar Oma. Oma ngapain di sini? Itu pakai bawa bantal sama guling segala. Ya vergeten ya. Kan Oma teh
mau jagain kamu sama menghibur kamu. Kamu kan kalau tidur itu ya suka sedih, suka mimpi buruk gitu. Jadi Oma tuh mau temenin kamu. Sekarang aku udah gak mimpi buruk lagi. Tuh, kamu kan lagi sakit, Miss, sama sedih karena anak kamu itu ya, bayi kamu itu ya sudah mati dan dikubur tuh di ujung berung sana tuh. Udah deh, Oma tuh nggak usah so acting. Sebenarnya Oma tuh punya rencana apa sih sama Fitri? Kamu tuh ngomong apa sih? Orang tujuannya baik kok. Kamu kok jadi curigaan begitu? Udah deh, sana kamu tidur sana. Mat bobo sayang. Emang enak kamu belakok biar tahu rasa kamu. Ini kesempatan bagus buat aku jauh-jauh dari nenek peot yang udah bau tanah ini. Aku mau samperin Farel Udah deh, nggak usah buka-buka pintu. Pintunya itu dikunci, kuncinya nih di tangan Oma. Ini pintu ngapain dikunci sih, Oma? Nanti kalau misalnya aku pengen pipis, terus aku pengen minum gimana? Bisa keluar kan? Ya udah dah, kalau begitu Oma temenin ya. Aku tuh pengen minum. Loh, Oma teh kan jagain kamu. Gimana sih kamu teh? Serah deh. Sekarang aku mau pipis. Oma mendingan nungguin di kamar aja deh. Oma mah nungguin di sini aja. Kalau kamu jatuh di toilet nanti coba, kasihan kan kamu. Tuh nenek emang udah sedeng kali ya. Dia bener-bener ngikutin aku terus. Ini gara-gara Fitri. Dia udah bikin aku mati kutu gak bisa ngapa-ngapain. Aku harus cari akal supaya nenek ini gak ngikutin aku lagi. Kayaknya Oma gak kuat nunggu lama nih. Hahaha, kalau enggak pasti dia udah jejeritan di luar. Udah sakit perutnya? Kaget sih ya. Gila, aku bener-bener diikutin terus sama tuh nenek peot. Alah, paling dia juga gak kuat nonton TV lama-lama. Yang ada matanya tuh bakal jadi belekan. Kamu mau nonton acara kumpul semut ya, Miss ya?
Awas kamu Fitri, kamu pasti akan merasakan pembalasan dari aku yang lebih jahat lagi. Fitri mana? Aduh. Sayang, kamu kok udah rapi, sayang? Rel, aku hari ini udah siap kerja. Kayaknya kamu juga udah bisa kerja deh. Kalau menurut aku, kalau kerja itu siapa tahu bisa melupakan masalah kamu. Bisa ngilangin trauma kamu atau kecelakaan. Iya juga sih, sayang. Lagian kalau di rumah terus aku bisa suntuk, sayang. Kalau kamu pergi ke kantor, Miska pasti gak akan bisa berbuat apa-apa dan akan semakin jenuh sama sikap Oma ke dia. Kamu kenapa senyum-senyum, sayang? Aku senang aja bisa ngantor lagi sama suami aku. Ya udah, aku mandi dulu ya. Tapi kamu tungguin aku. Beneran aku masih pegel-pegel, jadi mandi agak lama, pelan-pelan. Miss, ayo bangun. Udah pagi nih, ayo cepat bangun. Kamu tuh harus senam pagi. Udah pagi itu ya. Kamu itu untuk kamu tuh sehat. Ayo cepat bangun, ayo. Aduh. Oma apaan sih, Oma? Aku masih ngantuk nih. Ayo cepat. Aduh, dudukan. Ayo, Ma, sakit tangan nih sakit. Iya cepat. Kamu tuh sehat nggak sih? Ayo, si ayo. Dua. Ayo, lama amat sih. Ayo. Oma. Aduh, Oma aku tuh masih sakit, Oma. Nggak mungkin kuat senam. Aduh, tuh masih lemes badannya. Kamu itu harus senam biar sehat, jadi gak sedih lagi. Kamu tuh harus semangat. Ayo ikutin Oma. Iya, aduh Oma aku bisa sendiri. Oma. Ya. Iya. Terus Yes, kamu udah sehat sayang. Tante, aku dipaksa senam sama Oma Tante, padahal kan badan aku. Itu bagus buat Miska, jadi sehat dan jadi fresh. Kalau hati tenang, hati senang, itu bisa bikin hilangkan sedih-sedih lagi buat Miska, ya? Miska, Oma itu benar. Kalau gitu nanti gini aja, Miss. Kamu ikut aja ke klub poco-poconya Tante. Biar kamu ngelupain trauma, terus kamu sehat, ya? Kamu masih sakit, Miss? Masih, Mbak. Malah sekarang badan aku agak pegel-pegel. Itu nggak apa-apa kok, Miss. Miss, emang sih, Miss, kalau kita baru pertama kali senam, ya badan kita tuh sering pegel-pegel. Makanya senamnya tuh harus rutin, biar urat-urat kamu tuh nggak tegang. Memangnya Miska ikut senam? Iya, Pi. Ya, biar Miska itu kesehatannya cepat pulih. Dan dia itu bisa melupakan traumanya dia, Pi. Ya, walaupun Oma nemenin aku tidur, tetap aja sih Tante, aku masih nggak bisa ngelupain bayi aku. Kalau aja dia masih hidup ya Tante, dan dia masih ada di perut aku sekarang, pasti sekarang dia lagi nendang-nendang. Mi, Oma, aku mau ngasih tahu kalau hari ini Farel udah kembali kerja lagi. Dan kayaknya Farel udah kuat kok, kondisinya udah mulai membaik. Rel, kamu yakin udah siap kerja? Iya, Pi.
Aku takutnya malah suntuk kalau di rumah terus. Ya baguslah, Rel. Sialan, si Fitri mau bawa Farel pergi kerja. Baru aja aku mau mulai drama aku lagi sama Farel. Wah, aku mesti cari akal nih supaya Farel nggak pergi kerja dan tetap tinggal di sini. Kenapa kepala aku tiba-tiba sakit ya? Ke dokter aja yuk. Jangan-jangan itu karena senam tadi pagi. Gak usah, Mbak. Mungkin aku perlu istirahat aja di kamar. Aduh. Rel, kamu bisa temenin aku ke kamar nggak? Aku nggak kuat jalan sendirian. Sayang, kamu makan aja ya. Kan kamu harus kantor. Miska, biar aku aja yang nganter kamu yuk. Fit, kamu tuh emang istri yang hebat ya. Kamu selalu mendahulukan kepentingan suami kamu, Fit. Fitri itu ya memang istri sejati Farel. Di hati Farel itu ya nggak ada perempuan lain selain Fitri. Ya kan, Rel? Aku tuh mobil mogok apa? Didorong-dorong segala. Di sana tidur, cepetan tidur. Mumpung kamu masih bisa ngerasain tidur di kamar ber-AC. Kasurnya megah, empuk. Ya, dan jangan lupa ingat-ingat kenyamanan ini semua. Siapa tahu kenyamanan ini kenyamanan terakhir yang pernah kamu rasakan di rumah ini. Sebelum besoknya kamu akan dilempar lagi ke jalanan kayak dulu. Udah, David. Kamu tuh nggak usah mimpi. Itu semua nggak akan kejadian. Ya daripada kamu repot-repot ngingetin aku, mendingin kamu tuh ingetin diri kamu sendiri lah. Kalau misalnya kamu nggak akan bisa mengalahkan yang namanya Miska. Gak usah berlaku. Kita lihat aja nanti siapa sih di antara kita berdua yang masih bisa bertahan. Besok di Cinta Fitri. Gimana soal rencana kamu mau jadiin aku GM di Retro, Mai? Masya Allah, Mas. Kamu kan tahu kondisi keluarga saya sekarang seperti apa. Lagi banyak masalah, Mas, di rumah. Gue mungkin terganggu aja sama sikapnya Miska. Semenjak kecelakaan itu, dia kayaknya makin cari perhatian sama gue dan sikapnya makin berlebihan ke gue. Fitri sekarang sudah nawarin dirinya untuk bantuin kerja di Retro.